Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, kelas 4 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas seputar gagasan pokok. Selamat belajar. Teman-teman, pasti kalian sudah sering membaca buku cerita. Di dalam sebuah cerita atau teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Lihatlah bacaan tersebut. Bacaan itu terdiri dari 2 paragraf. Biasanya untuk awal paragraf dibuat menjorok. Dalam satu paragraf bisa terdiri dari 2, 3, atau lebih kalimat. Jadi, apakah teman-teman sekarang sudah tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan pokok. Jadi, paragraf itu adalah rangkaian kalimat dan mempunyai satu gagasan pokok setiap paragrafnya. Sekarang ke gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi gini teman-teman, ketika kalian membaca suatu paragraf, kalian lihat dan cermati apa isi dari paragraf itu. Itulah yang dinamakan gagasan pokok. Tadi dikatakan bahwa satu paragraf terdapat satu gagasan pokok. Terus kalimat yang lain apa dong? Nah, kalimat yang lain itu selain gagasan pokok dinamakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung itu mendetailkan atau menjelaskan lebih rinci lagi tentang gagasan pokoknya. Selanjutnya, di mana letak gagasan pokok? Ada yang tahu di mana? Letak dari gagasan pokok bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau seluruh paragraf. Maksudnya yang ketiga adalah di awal dan ditekankan di akhir. Setelah teman-teman tahu apa itu paragraf, apa itu gagasan pokok, dan gagasan pendukung, selanjutnya mari kita cari tahu cara menemukan gagasan pokok. Pertama, baca dengan cermat paragraf tersebut, lalu cari tahu apa isi bacaan tersebut. Yang ketiga, temukan gagasan pokok di awal atau di akhir paragraf. Yang keempat, gagasan pokok juga bisa ditemukan di awal dan di akhir paragraf. Jika teman-teman masih kebingungan, maka teman-teman sebenarnya belum bisa menemukan isi dari bacaan. Itu yang terpenting, harus tahu isi bacaan. Baca berulang-ulang jika memang diperlukan sampai kalian memahaminya. Mari kita belajar untuk menemukan gagasan pokok pada paragraf ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Mari kita bedah satu persatu kalimatnya ya teman-teman. Dari mulai kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Artinya pawainya menarik bagi warga kampung. Kita lanjut ke kalimat kedua. Pawai itu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Untuk kalimat kedua, masih dalam keterangan kalimat yang pertama. Kenapa? Kalimat yang pertama itu kan menarik.
Lah, kalimat kedua dijelaskan menariknya karena menampilkan keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya kita ke kalimat yang ketiga. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Di kalimat ketiga juga sama. Kalimat ketiga merupakan penjelasan dari kalimat ke-1. Kalimat ke-1 sangat menarik. Kalimat ketiga, Udin tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Jadi, karena pawai menarik, akhirnya Udin dan teman-teman tidak bosan. Kita ke kalimat yang keempat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Di kalimat ini juga sama, masih berupa penjelasan atau gagasan pendukung dari kalimat yang sebelumnya. Di kalimat yang kelima adalah kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Sama saja kan berupa pendukung. Kalimat yang keenam. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu juga merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok berada di kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi, dalam menemukan gagasan pokok, kita harus betul-betul paham bacaan tersebut dan juga kita harus memahami kalimat-kalimatnya, mana yang merupakan ide pokoknya, mana yang merupakan pendukungnya. Lah, ide pokoknya itu adalah gagasan pokok. Jadi, seperti itulah cara mencari gagasan pokok. Sudah dulu dan sampai jumpa.